Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MFC, apa kabar? Hai teh. Halo. Hai. Hari ini apa ya? Istimewa banget. Aku kedatangan tamu sekaligus sahabat yang ditunggu-tunggu banget. Ibu Ernawati, Teh Erna. eh Pasti penasaran kan? Siapa beliau? Nanti aku bacakan ya profilnya. Minum dulu teh, sok tegang soalnya. Jadi deg-degan juga nih, tahu nih mau ditanya apa sama Teh Krisna. Iya. Kita mendengar tes ya. Iya, kita tuh sebenarnya apa ya? Temen dekat, temen akrab banget, tapi karena kondisinya sekarang ngobrolnya agak serius, jadi ya nggak apa-apa lah, agak formal dikit. Terna, ya aku bacakan dulu ya buat kamu yang belum kenal siapa sahabat aku. Ini namanya Ibu Ernawati, betul? Ya. Ibu rumah tangga dengan 2 anak. Yes. Memiliki hobi menulis dan menyukai hal-hal baru yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan diri. Betulkah? Yap. Dan perlu NFC semua tahu bahwa beliau ini adalah seorang blogger juga. Jadi boleh mampir di blognya di kanayainspiration.wordpress.com. Boleh deh, di situ banyak banget artikel-artikel yang mungkin teman-teman pengen apa ya? Pengen lebih termotivasi kembali gitu kan. Baik. Hey, gimana sehat teh? Alhamdulillah. Cerita tuh sesudahnya perasaannya dulu nih. Kemarin kita habis webinar ya. Sebetulnya teh, jadi Abi tuh ngundang Teteh ke sini tuh, sebetulnya itu apa ya? Banyak banget yang penasaran yang kemarin gak ikut webinar. Coba dong tampilkan gitu kan. Pengen tahu juga Teh Erna secara dekat lah gitu kan. Mungkin sebelum ke webinar ya, Teh Krisna, ada yang beberapa teman-teman yang nanya juga, Teh gimana sih caranya bisa bikin buku? Oh iya benar-benar. Terus mulainya dari mana sih? Nah, ternyata banyak di antara teman-teman kita sama-sama ibu rumah tangga yang juga punya keinginan pengen jadi penulis. Oh gitu. Iya, Bu gimana sih caranya? Terus bisa nggak sih saya jadi penulis? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu memang saya juga pernah ungkapkan ke teman-teman gitu, ke teman-teman yang udah punya karya ya, yang kok tulisnya bagus, kok tulisannya enak. Saya juga pernah ada di posisi itu. Gimana sih caranya? Kok dia bisa ya tulis sepanjang itu gitu kan? Pasti awalnya kita mikir jangankan nulis satu buku, satu paragraf aja susah banget kan, kembangkan kan kita sebel banget disuruh mengembangkan, apa yang dikembangin gitu kan? Terus ada mengembangkan di pikiran tuh kayaknya kenapa jadi susah jadi sulit? Karena kita nggak terbiasa mengembangkan ide, dan itu sebetulnya bisa dilatih gitu. Dan mungkin bagi teman-teman ya, kita teman-teman ya, kita seumuran. Bagi teman-teman yang sama punya cita-cita pengen menjadi penulis, pengen menelurkan sebuah karya berupa buku atau apa itu, kalau punya keinginan terus itu dilatih, insya Allah bisa. Jadi kayak menulis itu kayak memperbanyak pengalaman aja. Kayak kita dulu awal nikah coba, emang kita bisa masak gitu, bisa langsung jago gitu kan? Kita suruh buat apa aja banyak ini ya gagalnya daripada berhasilnya. Nah itu juga sama, penulis juga kok kayaknya kurang enak dibaca, kok kayaknya nggak nyambung di antara satu paragraf dengan paragraf lainnya gitu, kok nggak ada kita awal nulis kemana awalnya kok ujungnya jadi kemana. Nah itu kita kayak masa kan, wah kita apa sih meracik, pede banget ya meracik gitu, wah kayaknya enak, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Biasa aja gitu ya. Tapi kenapa kita sekarang jadi jago masak? Jadi udah tahu terlatih ya. Terlatih. Nah, itu juga begitu. Berarti sebelum aku lanjutkan, berarti sebetulnya Teh Erna ini udah menelurkan 4 buku ya? Ya, 4 cerita buku. Dong dikit. Awalnya 3 buku pertama itu antologi. Nah, antologi itu buku barengan, satu buku barengan dengan berbagai penulis, dengan banyak penulis di sana. Yang pertama itu buku antologi dengan 50 orang guru, dengan 50 orang guru. Di sana kita bikin quote. Itu kan seru banget, itu pengalaman pertama. Tapi kita kayak dikejar deadline. Ayo, berapa hari ini harus sudah beres. Store. Oh, kita kayak apa ya?
kayak kita kalau disuruh bikin tugas terus dikumpulkan hari apa, maka bikin job rindu tuh. Karena kita menyerah gitu kan, tapi ternyata bisa gitu. Terus yang kedua buku masih buku antologi juga. Judulnya yang kedua Surat untuk Ananda. Oh iya iya, aku Nah, punya deh bukunya. Mana iya. ya? Ada Ada juga iya, ya. Nah, itu terus memang itu kumpulan tulisan dari orang tua, dari ibu lah seorang ibu buat anaknya gitu. betul, betul, Pas dibaca betul. tuh wah terkaca-kaca nih pasti. Tisu lah ya. Kan Ebo ya. Yang Sedih. tisu deh ya, karena itu ungkapan hati seorang ibu buat anaknya. Gitu ya. Terus yang ketiga buku yang berjudul Dirmi, yaitu buku itu buku antologi yang menurut saya itu lumayan apa mengungkapkan rasa kita, terus bagaimana kita mengakui diri kita, mengakui keberadaan kita, mencintai diri kita seutuhnya seperti apa. Itu di buku Dirmi itu. Dan yang terakhir ya buku ini. Nah ini buku bukunya. solo pertama ya. Ini buku solo pertama. Maksudnya bukan terakhir ya. Jadi ini adalah buku Terbaru. solo pertama dan insya Allah akan ada buku solo berikutnya. Amin, 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 amin. Oh, Masya Allah. Ini juga mungkin kalau orang bertanya, kok bisa sih bikin buku gitu? Gimana caranya? Bagaimana mulainya? Emang kan namanya kita ingin mencapai puncak tertentu itu pasti kan nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pasti ada perjuangannya. Bukan hanya sebagai penulis, mungkin teman-teman punya hobi atau bidang masing-masing yang pasti akan merasakan perjuangan di balik sebuah karya, di balik sebuah pencapaian itu ada perjuangannya. Dan hanya kita yang tahu yang perjuangan itu. Tapi ketika kita sudah berhasil itu kayak sesuatu yang ternyata Bisa ya. Betul, yang betul. ternyata mungkin loh. Judulnya aja berhenti sesaat Ya. untuk melesat ya. Berarti sesaat untuk melesat. Ini Ya. sebetulnya apa ya? Lebih ke pengalaman hidup yang sudah dilalui. Terus kenapa judulnya juga ini? Karena tidak terlepas dari apa yang saya rasakan. Yang saya tuliskan. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya tulisnya dari tulisan kita, dari sharing yang kita tuangkan melalui tulisan ada teman-teman di luar sana yang membaca ternyata Terinspirasi ya? iya terinspirasi ternyata setiap orang yang kita anggap sukses pun bahkan punya pengalaman yang tidak memang semua gitu. Tidak Ada semuanya liku-likunya ya? iya tidak semuanya mulus seperti yang kita bayangkan enggak juga hampir semua bahkan mungkin orang yang lebih sukses dari kita tokoh-tokoh terkenal biasanya mereka dari ketidaknyamanan dari dari masalah, dari persoalan, pokoknya semua yang kita anggap itu persoalan, batu sandungan, sebetulnya itu adalah batu lompatan buat kita. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya ya, Insya Allah. Teh Erna, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita tuh emak-emak kadang suka pengen tahu ya gitu kan. Apa sih? Dari kapan sih gitu? Terus kok bisa apa ya suka nulis gitu? Kok jadi ada ketertarikan jadi penulis itu dari kapan? Iya. Kalau mungkin kalau dirunut dari sejak kecil ya, kita tuh sering loh nyoret-nyoret meja ya, jangan dia sekolah, Karena mati musir. ya, Titip ikan. nah, tim egg tuh kan, beli tim egg buat nulis-nulis sebetulnya, terus sampai penuh gitu, itu mungkin meja itu sudah turun temurun dari kakak kelas sebelumnya kan sampai penuh itu kan. Sama tulisan dan lain-lain, nah itu juga saya seneng gitu. Mungkin banyak faktor ya. Kenapa mungkin orang ada yang tertarik ke menulis, ada yang mungkin di bidang lain. Nah saya memang cenderung ketika kecil tuh orang yang nggak terlalu banyak ngomong juga gitu. Akhirnya apa-apa diungkapkannya lewat tulisan, lewat buku-buku, catatan-catatan kecil, senang catat kecil gitu apa. Atau apapun lah misalkan sampai ini ya sampai dewasa juga kalau ada yang sekian menginspirasi atau kata-kata orang yang benar-benar terngiang di telinga saya tulis menjadikan motivasi. Berarti kalau zaman dulu suka punya diary gitu ya? Dan kebiasaan mungkin kalau misalkan ada masanya tuh kalau kita apalagi pas keluar yang saya rasakan tuh keluar dari SMA, nah saya kan memang apa ya tidak kepikiran untuk kuliah karena udah kayaknya belum ada biayanya terus
belum terpikir saya harus kuliah enggak gitu, karena memang namanya yang eh, nggak ada rencana untuk kuliah, kok kayaknya saya nggak mampu kuliah deh gitu dalam pikiran saya gitu. Nah di sana kayak pencarian aja dari keluar SMA tuh sering sering apa tuh di kamar dengerin sesuatu dan mencatat hal-hal yang menurut saya tuh menarik yang bikin saya termotivasi itu. Sebentar, minum dulu. Aku haus. Boleh boleh minum ya.